Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Madam Sedara Channel. Jangan lupa di like dan subscribe, komen dan nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan momen-momen video terbaru kami dari Madam Sedara Channel. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini jumpa lagi di channel Madam Sedara. Dan dalam hal ini kita akan giat di BKKBN dalam rangka acara Madam Sedara Foundation. Ya, halo guys. Kita mulai berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Stay tune terus guys. Yuk geser yuk. Hai. Saya dulu Mami. Halo. Kita mulai berjalan guys. Mohon doanya ya. MDF bisa berkembang. Dadah. Ini merupakan gapura kami sebagai pertanda bahwa inilah dia Garden Madam Sedara, tempat kami berkecimpung di sini, dan yayasannya ini adalah bergerak di bidang sosial. Teman-teman bisa berkunjung ke sini, asik kok, bisa happy, bisa makan makanan-makanan yang ada di sini, alar keladi, ubi, dan lain sebagainya. Oke guys, kita ini sekarang mau menuju ke memenuhi undangan dari BKKBN. Pagi ini adalah pagi yang ceria. A few moments later. Guys, akhirnya kita sampai di tujuan kita. Ini kita akan mengikuti bimbingan dan pengarahan dari BKKBN. Sekarang kita mengikuti keprotokoleran dengan mencuci tangan, memakai sabun. Oke. Iya, silakan. Iya, kita sampai guys. Ini boleh minta kan Mbak? Ya, apa mas? Hai dulu. Kami masih merasa belum pernah mendengar, ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan dan di sini teman-teman dari yayasan nanti bisa mengeksploitasi diri khusus dan diri bahwa kita ada mitra. Ya Bu ya. Kalau bukan kita yang melakukannya, siapa lagi teman-teman? Siap menghadapi lanjut usia, termasuk struktur sosial dan peranatan tenaga sosial. Buktinya teman-teman, kalau teman-teman pergi ke BTC, begitu juga dengan mobil-mobil kota. Nah, sebenarnya yang perlu dilakukan untuk pengadaan dan siap bukanlah sebuah pasti yang ditunggu oleh masyarakat, tapi mau tidak mau bilang pasti kita hadapi teman-teman.
terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara. Dengan berakhirnya masalah ini kita lepaskan dengan hamdalah. A few minutes later. Di sini kita juga mungkin udah berfungsi sebagai caregiver ya. Pelayanan kesehatan lansia itu menjadi program perawatan jangka panjang BPJS pada lansia. Modal kemauan, ya, modal kemauan. Di sana berdiri masih kantor dan lokasi perkebunan, ada kolam, ada ternak ayam. Jadi siapa lansianya yang mau beternak, silakan. Siapa yang mau berkebun, silakan. Tetapi saat ini di sekolah kami di lokasi itu belum menampung para lansianya dan fasilitas kami ini belum memadai. Harapannya ke depan ada asrama lansia yang memang betul-betul bisa kami koordinir di lokasi itu. Nah, itulah dari kami sekaligus sosialisasi, dan Bapak Ibu sekalian nanti ada di channel YouTube, mohon dicatat channelnya Madam Sedara. Jadi ini kegiatan kita ini nanti juga bisa kita saksikan. Ya, sekali lagi terima kasih atas undangan ini Pak. Moga-moga harapannya ke depan seluruh stakeholder kalau ada kegiatan lansia mohon kami diundang karena kami sangat berempati dengan masyarakat lansia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia. Hari ini ditugaskan oleh pimpinan untuk memenuhi undangan dari BKKBN Provinsi, dan kami diberi amanah untuk menyampaikan materi pelayanan sosial lanjut usia tahun 2020 kalau dari panitia. Ya, saya sampaikan salam dari pimpinan kami, Bapak Kepala Dinas, karena beliau cukup padat jadwalnya, karena Kepala Dinas kami itu 2 dapurnya sekarang. Saya diminta untuk mengisi materi, tenangnya ya, karena saya memang belum terlalu lama juga ya di Indonesia. Nah sekarang kita offline, ya kita bertemu langsung, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pengayaan untuk kita semua, ya, para pejuang lansia yang ada di ruangan ini. Dan seperti yang dikatakan oleh Ibu Madam, ya, bahwa kita semua ingin, ya, mungkin nggak tahu ya Bu akan atau tidak ya, tapi paling tidak kita semua ingin untuk sampai kepada lansia. Keinginan itu butuh persiapan, ya, dan tugas kita di sini membantu lansia-lansia yang mungkin persiapannya kurang, yang mungkin mereka belum siap, tetapi Allah memberikan mereka karunia untuk sampai kepada masa itu. Saya sudah ke Sumerian karena kami di wilayah Bangka, tapi saya tidak tahu responnya sudah sampai mana gitu ya. Tetapi action kami itu sudah merekrut murid melalui formulir, kemudian surat pernyataan. Kami punya database dan memang lengkap gitu. Kemudian di sekolah lansia ini kami persyaratkan usianya 60 ke atas Bu. Nah apakah karena itu persyaratan seorang murid ya, tetapi saya melihat tadi bahwa lansia ini bertaraf miskin misalnya. Kalau kami tidak melihat apakah dia miskin atau dia kaya, tetapi memang lansia ini tidak berdaya gitu. Menurut hemat saya dengan fakta ini bahwa ini adalah strategi yang tidak tepat, dan di situ perlu ada edukasi. Jadi dipersiapkan hari tua yang baik seperti apa gitu ya. Kenapa dia mengambil sikap di hari tua itu menjaga toko? Karena hanya itu yang bisa dilaksanakan, hanya bisa dijangkau. Bapak Ibu bisa kita bayangkan bahwa di toko itu menjual jarum misalnya atau menjual korek, harga seberapa? Berapa untungnya? Tetapi dia harus standby terus pagi sampai sore di situ. Yang seharusnya dia harus happy, harus bergerak, harus banyak santai. Tapi disitulah dia menjaga toko dan dia harus melek terus matanya. Kalau dia terlelap, laci ini pasti bisa dicuri orang gitu.
Nah ini pernah terjadi. Jadi saya sering bilang di tempat-tempat ada pertemuan ya, bagaimana caranya kita ini memberikan edukasi kepada masyarakat, baik itu masyarakat sipil atau masyarakat misalnya ASN, bahwa persiapan hari tua itu di saat kapan? Saat keluar NIP-nya misalnya. Sudah harus direncanakan bahwa sekian puluh tahun ke depan kita mesti tidak aktif gitu. Saya pribadi, saya misalnya seorang dosen, saya berhitung bahwa sebentar lagi pasti kita akan lansia kalau panjang umur gitu ya, tepat atau tidak memang usia terhitung. Nah, membayangkan bahwa 20 tahun ke depan saya harus jadi apa dan membenahi anak-anak ini seperti apa juga. Makanya anak-anak yang di sekeliling saya pun saya briefing bahwa jangan selalu berpikir bahwa harus PNS, harus bekerja ini, tapi kita harus menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, dimana misalnya apa yang kita laksanakan hari ini, itulah masa depan kita di hari esok. Santai-santai hari ini ya nanti juga masa tuanya santai dan tidak diperhitungkan. Jadi saya memberikan saran dari pihak kita mungkin ya, dari pihak mana, dari pihak kita juga bahwa sosialisasi dan edukasi itu penting. Sosialisasi dan edukasi penting. Di masa tua, kalau banyak duit, banyak cucunya yang datang, Bu. Saya melihat fakta ada satu murid lansia saya, tapi tidak tinggal sama saya. Usianya 72 tahun. Tadinya kaya raya, bahkan lokasi dia itu dihibahkan ke kami. Saya beli dengan harga murah dan bayarnya pun asal gitu ya. Ketika hartanya sudah habis, cucunya pun malas datang. Dan sekarang dia tinggal sendiri, berdiri pun susah. Untungnya tetangga-tetangga itu masih banyak keluarganya. Ini artinya apa? Sangat memperhatikan di hari tua. Lalu pemerintah hadir seperti apa? Oh maaf, saya melihat bahwa kita misalnya ketika saya meminta peran serta dari pemerintah, anggaplah desa, saya memerlukan bantuan untuk rekrutmen lansia ini, saya kasih dia belangko formulir dan saya minta mengedarkan ke masyarakat yang ada database-nya, tapi itu tidak berjalan, Pak. Kami datang, silih berganti, kami minta bantuannya, Pak. Oh kami sibuk gitu. Kami sibuk, padahal saya cuma minta untuk dihimpun, diedarkan, untuk diisi datanya. Tapi itu pedulinya susah gitu. Nah saya berpikir kalau kayak seperti ini, apa tidak ada karma gitu ya? Kita yang hidup, yang masih aktif, nilai yang termahal adalah mempedulikan orang yang lemah. Orang lansia itu tidak kuat lagi. Tapi ini melihat kondisinya ya sangat miris, Pak, sangat miris hati. Dan itulah yang membuat saya bahwa anak-anak saya yang terlibat di yayasan ini, tidak ada yang saya gaji, tidak ada. Mereka sukarela juga. Ayo kita berbagi, kalau pemerintah mau turun tangan silakan. Tapi sampai detik ini pun yayasan kami belum pernah mendapatkan bantuan memang. Tapi kami belum percaya juga untuk dibantu. Jangan sampai kami tidak bisa mempertanggungjawabkan. Tapi ke depanlah dengan sharing seperti ini, sharing mungkin kami akan berkolaborasi dengan program-program yang lebih action, lebih jangka panjang. Terima kasih dan saya sekali lagi Pak, terima kasih sudah dilibatkan dalam forum ini. Kedepannya kami berharap supaya selalu dan selamanya akan ada sinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.